Di sini perlu diketahui bahwa juru kunci yang sebenarnya di Antaboga itu ada Mbah No. Mbah No, monggo untuk cerita musola. Niku riyen sing merjuangne Mas Nanda. Nggih. Ya, karepe berutani kan boten angsal. Nggih. Ya sak kalih Mas Nanda tetep damel litune angsal kok boten angsal. Jadine nggih tiyang muslim iki dos pundi simbole kok boten angsal. Terus kalih Mas Nanda terus berjuang sampai sakniki dados mushola 5 agama religi tempat doa. Nggih ngoten niku namungan. Mas Nanda sebagai nopo Mbah? Tirose sing kabar teng njaba, kabar-kabar di luar sebagai Mangku Wahyu Anom napa leres? Nggih Mas Nanda niku sebetulnya kan teng lebet mriki Mangku Anom. Wahyu Mangku Anom. Nggih. Leres nggih niku nggih. Terus mulane Mas Nanda terus perjuang damel mushola teng Antaboga. Niku kersane aman tiyang muslim lek doa niku kersane tenang ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah nggih. Nggih, nggih, nggih. Cekap, matur nuwun. Sampun toh? Selanjutnya kita temui Mas Anda Wibisono. Ayo kita dengarkan penjelasan Mas Wibisono. Mas, sambil untuk menanyakan, apakah ini juga yang disebut musola yang di dalam pura yang di Antaboga? Ya betul. Jadi sebelumnya Antaboga itu adalah pura, kemudian kita bersama-sama rembukan dengan teman-teman Hindu, lalu kita sepakat ini kita tidak sebut sebagai pura tapi Beji Antaboga, dan kemudian kita dirikan musola ini yang kita sebut dengan musola Bhinneka Tunggal Ika yang kita bangun. Kalau ramenya di masyarakat luas adalah ada musola di dalam pura. Padahal sebenarnya ketika musola ini dibangun, ini sudah puranya tidak ada. Sudah diganti menjadi beji dengan inisiatif teman-teman Hindu sendiri. Dan musola ini diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati pada malam Jumat Legi melalui sebuah istighosah. Dan pada saat yang bersamaan, teman-teman Hindu ratusan datang dari Bali untuk melakukan mekemitan. Istilah mengemit itu ya istilah dalam Hindu mungkin berdiam diri, dan kita saling menghargai di satu tempat. Inilah indahnya musola Bhinneka Tunggal Ika yang kita bangun di tengah-tengah pura pada saat itu. Ada orang meninggal lalu malamnya nangis dan sebagainya, itu tidak benar. Tidak benar. Antaboga ini salah satu dari 3 tempat keramat di Banyuwangi, saya ulangi. Ada Alas Purwo, ada Rawabayu, dan ada Antaboga yang itu membentuk 3 segitiga spiritual. Nah, khusus untuk teman-teman yang beragama Hindu, saudara-saudaraku, sebenarnya hakikatnya kalau mau menapak tilasi tentang perkembangan agama Hindu, tidak boleh meninggalkan Antaboga. Karena Antaboga inilah tempat pertama kali Maharasi Markandeya dari India Selatan menyebarkan agama Hindu terutama ke Bali yang waktu itu disebut sebagai Pulau Nusa Dawa. Jadi sementara tanah anak yang terakhir itu namanya Nogogini yang kemudian dinikahi oleh Werkudara yang kemudian punya anak namanya Antareja. Terkait dengan Antaboga itu maksudnya anta itu tidak, boga itu makanan. Tetapi bukan makanan dalam arti secara harfiah, artinya disinilah energi kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Energi kehidupan dalam konteks secara positif. Mengapa? Karena Antaboga itu salah satu dari 2 sosok yang dipercaya bisa menghidupkan orang mati. Sosok yang pertama adalah Sri Bathara Krishna karena titisan dari Dewa Wisnu, menghidupkan orang mati dengan kembang Wijaya Kusuma. Sementara Antaboga menghidupkan orang mati dengan Tirta Kamandanu atau Tirta Panguripan yang letaknya ada di bawah batu ini. Jadi itu penjelasan singkat tentang Antaboga dalam sisi legenda dan mitosnya. Hal-hal yang lain yang kemudian kenapa tempatnya di sini yang menjadi hutan sosial yang telah dihibahkan oleh perhutani yang luasnya sekitar hampir 4 hektar. Dan kemudian di sini menjadi tempat wisata secara spiritual karena ada 5 agama atau 6 agama itu menyatu di sini.
ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu dan teman-teman dari kepercayaan. Di sini berkumpul. Artinya disinilah bukti bahwa toleransi beragama itu betul-betul dipraktekkan. Gitu loh. Jadi di Ontobogo siapapun bisa datang, siapapun bisa berdoa, bersembayang sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan catatan niatnya baik, tujuannya baik, dan dilakukan dengan cara yang baik. Karena semuanya hanya kepada Sang Maha Hidup yang disebut dengan Sang Yang Wenang atau Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi di sini misalnya saya yang dari Muslim dengan misalnya teman-teman yang dari Hindu, ini sudah seperti saudara karena kita sama-sama mengakui bahwa kita ini tugasnya adalah memayu hayuning bawono, sama-sama ambrasto dur angkoro. Begitu. Tujuannya sama, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kerukunan, keadilan dalam kemanusiaan. Nah, ini perlu saya luruskan supaya berita yang di luar yang berkembang bahwa Ontobogo itu ada orang meninggal tanah. Anak yang terakhir itu namanya Nogogini yang kemudian dinikahi oleh Werkudara yang kemudian punya anak namanya Ontorjo. Terkait dengan anta boga itu maksudnya anta itu tidak, boga itu makanan. Tetapi bukan makanan dalam arti secara harfiah. Artinya disinilah energi kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Energi kehidupan dalam konteks secara positif. Mengapa? Karena Ontobogo itu salah satu dari dua sosok yang dipercaya bisa menghidupkan orang mati. Sosok yang pertama adalah Sri Bathara Krishna karena titisan dari Dewa Wisnu menghidupkan orang mati dengan kembang Wijaya Kusumo, sementara Ontobogo menghidupkan orang mati dengan Tirto Kamandanu atau Tirto Panguripan yang letaknya ada di bawah batu ini. Jadi itu penjelasan singkat tentang Ontobogo dalam sisi legenda dan mitosnya. Hal-hal yang lain yang kemudian kenapa tempatnya di sini yang menjadi hutan sosial yang telah dihibahkan oleh perhutani yang luasnya sekitar hampir 4 hektar dan kemudian di sini menjadi tempat wisata secara spiritual karena ada 5 agama atau 6 agama itu menyatu di sini. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu dan teman-teman dari kepercayaan. Di sini berkumpul. Artinya disinilah bukti bahwa toleransi beragama itu betul-betul dipraktekkan. Gitu loh. Jadi di Ontobogo siapapun bisa datang, siapapun bisa berdoa, bersembayang sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan catatan niatnya baik, tujuannya baik, dan dilakukan dengan cara yang baik. Karena semuanya hanya kepada Sang Maha Hidup yang disebut dengan Sang Yang Wenang atau Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi di sini misalnya saya yang dari Muslim dengan misalnya teman-teman yang dari Hindu, ini sudah seperti saudara karena kita sama-sama mengakui bahwa kita ini tugasnya adalah memayu hayuning bawono, sama-sama ambrasto dur angkoro. Begitu. Tujuannya sama, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kerukunan, keadilan dalam kemanusiaan. Nah, ini perlu saya luruskan supaya berita yang di luar yang berkembang bahwa Ontobogo itu ada orang meninggal